Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arifia Ramadan dari kelompok 2. Saya di sini akan menjelaskan tentang garasi otomatis dan elektropneumatik. Mohon maaf, izin nyalakan sumber, Pak. Ketika sumber sudah dinyalakan, maka si lampu R, S, dan T menyala, menandakan bahwa si lampu R, S, dan T itu terhubung kepada sistem. Dan di sini ada HMI, yaitu untuk melihat input atau output pada sistem. Kemudian ada dua buah selector switch, yaitu ada garasi dan pneumatik. Dan ada mode auto dan manual. Kemudian ada emergency switch yang berfungsi untuk mengendalikan atau terjadinya apabila ada kendala. Kemudian di sini ada push button forward, reverse, dan stop, dan ada sistem ini ultrasonic dan yang digantikan oleh proximity yang berfungsi untuk mensensor suatu suara atau klakson dari mobil. Dan di sini ada fotosensor, yaitu untuk mendeteksi bahwa adanya barang, dan ada dua buah limit switch, ada limit switch atas dan bawah, yang masing-masing berfungsi untuk ketika LSA tertekan, maka si limit switch atas akan terbuka garasi secara maksimum dan limit switch bawah akan tertutup secara maksimum. Dan di sini ada push button, yaitu push button auto dan manual. Kemudian ada solenoid, ada single solenoid di sini dan double solenoid di sini. Kemudian ada dua silinder, yaitu silinder 1 dan silinder B. Dan ada 1S1, 1S2, 2S1 dan 2S2. Kemudian ada micro limit switch. Izin menjelaskan, Pak. Ketika saya ingin menjelaskan atau menjalankan suatu garasi auto, maka si selector switch ini harus berada pada auto. Dan ketika sudah berada pada auto, maka si sensor proximity harus terdeteksi oleh barang. Terdeteksi oleh barang supaya si motor K1 akan menyala dan si LSB akan off. Ketika si garasi sudah terbuka, maka ketika sudah menyentuh LSA, si motor akan mati. Dan ketika si motor mati, maka si garasi pun terbuka secara maksimum dan menyentuh LSA. Ketika si fotosensor sudah mengenai mobil atau mobil sudah melewati fotosensor, maka si fotosensor akan aktif dan si motor akan menyala ke arah berlawanan jarum jam. Dan ketika si garasi sudah terbuka, maka akan menutup kembali. Ketika menutup kembali akan menyentuh LSB, dan ketika menyentuh LSB maka si motor akan mati. Kemudian di sini ada garasi manual yang harus berada pada posisi manual. Ketika yang manual, yaitu hanya pemeliharaan saya. Ketika push button forward ditekan, maka si motor akan menyala ke arah jarum jam dan kemudian si garasi pun terbuka. Ketika terbukanya setengah, maka kita bisa menstopnya di LSA atau di push button ini, push button stop. Kita coba dulu untuk di push button stopnya, maka si motor akan mati. Dan ketika ingin melanjutkan atau membuka garasi, maka kita akan menekan tombol forward. Dan setelah menekan tombol forward, maka si motor menyala kembali, si garasi terbuka secara maksimal dan mematikan motor, menekan LSA. Kemudian ada tombol reverse, yaitu untuk mengembalikan si garasi atau menutup kembali. Ketika menekan reverse, maka si motor akan menyala dan berlawanan arah jarum jam. Ketika si garasi sudah tertutup setengahnya, maka di sini bisa men-stop dengan LSB, maka si motor pun akan mati. Dan di sini ada elektropneumatik, yaitu ketika kita menjalankannya yang auto, maka si selector switch harus berada pada auto. Dan gerakan pada elektropneumatik ini adalah amin, B min, amin, B plus, A plus, B plus, B min, amin. Bisa dijalankan.
Mohon maaf Pak, izin menyalakan angin. Pas seperti itu, ketika S1 aktif, maka si 1M1 akan nyala, dan ketika 1S1 mati, maka 1S2 akan nyala dan menyalakan 1M2. Ketika 1M2 teraktivasi, maka berisinya kepada 2S1. Ketika 2M1 menyala, maka berisinya kepada 2S1 dan 2S1 akan mati, 2S2 akan menyala. Bisa diulangi lagi, contohnya seperti ini. Dan ketika ingin menjalankan yang manual, maka menjalankannya secara by step, yaitu bertahap, dan selector switch harus berada pada posisi manual. Gerakannya sama, dengan yang dibedakan itu di manual itu cuma step by step atau bertahap. Kita coba. Ini satu gerakan, dan ketika dipencet lagi 2 gerakan, dan 3 gerakan, dan di sini ada HMI, yaitu screen pertama pada PLC. Ketika ingin menjalankan dengan HMI, yaitu kita menekan auto, dan ketika ingin menekan auto, selector switch harus berada pada posisi auto, dan ketika ingin menjalankannya, menekan tombol start auto pneumatik. Dan di sini ada posisi manual pada pneumatik, maka si switch harus berada pada manual. Maka akan terjadi seperti tadi, yaitu akan step by step atau bertahap. Dan di sini ada HMI tentang garasi, yaitu ada auto dan manual. Kita ingin mencet auto, selector switch harus berada pada posisi auto. Atau ingin menjalankan manual, maka si selector switch harus berada pada posisi manual dan menekan tombol forward, maka si motor akan menyala. Dan ketika si motor menyala dan menyentuh LSA, maka si motor akan mati. Dan ditekan lagi tombol reverse, maka si garasi akan tertutup kembali dan si motor akan mati. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sistem normal ya. Nah, nanti kita akan berikan troubleshoot atau gangguan. Nanti Anda harus memperbaikinya. Nah, kalau sudah diperbaiki, nanti bisa dijalankan lagi, harus secara normal lagi. Oke. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fakih. Saya dari kelompok 4 dan sini saya mengerjakan di booth 3. Saya di sini akan menjelaskan sistem garasi dan sistem pemindah barang atau sistem pemindah barang dengan menggunakan pneumatik. Sebelumnya Pak, izin menyalakan sumber terlebih dahulu. Sebelum menjelaskan ke sistem garasi dan sistem pneumatik, saya akan menjelaskan terlebih dahulu komponen-komponen yang ada di sini. Yang pertama, di sini ada HMI atau Human Machine Interface yang berfungsi untuk menampilkan ilustrasi sistem. Di sini ada lampu RR, ada lampu 3R, ada tiga buah lampu. Yang pertama ada lampu R, S, dan T. Berfungsi untuk sebagai lampu indikator. Di sini ada 2 buah selektor switch yang berfungsi untuk mengubah atau mengganti dari mode auto menjadi mode manual. Dan sini ada tombol emergensi yang berfungsi untuk memutus aliran pada sistem apabila terjadi keadaan darurat. Dan di sebelah sini ada 3 buah tombol push button. Yang pertama ada forward, reverse, dan stop. Ya, ketiga tombol ini berfungsi untuk mengoperasikan dan memberhentikan sistem. Di sebelah sini ada 2 buah limit switch
yang berfungsi untuk sebagai pendeteksi gerbang pada posisi minimum dan maksimum. Di sini ada di sini ada sensor ultrasonik yang menyensor suara, dan di sini digantikan oleh sensor proximity inductive yang menyensor logam. Di sini ada fotosensor, di sini ada reflektor. Fotosensor berfungsi untuk menyensor mobil apabila sedang memasuki garasi, dan reflektor berfungsi untuk merefleksikan cahaya pada fotosensor. Di sini ada dua buah push button. Di sini ada tombol push button auto dan tombol push button manual yang berfungsi sama untuk mengoperasikan dan memberhentikan sistem. Di sini ada double solenoid yang berfungsi untuk menggerakkan silinder, dan juga di sini ada single solenoid yang berfungsi sama untuk menggerakkan silinder. Dan di sini ada silinder yang berfungsi untuk memindahkan barang. Kalau yang dari sini untuk memindahkan barang ke atas, dan kalau yang dari sini untuk memindahkan barang ke stasiun lain. Dan sini ada 4 buah mikrolimit switch yang berfungsi untuk mengirimkan sinyal pada solenoid dan menggerakkan solenoid. Dan sini ada motor 350 volt AC. Setelah saya menjelaskan komponen tersebut, saya akan menjelaskan cara kerja sistem garasi terlebih dahulu dengan menggunakan mode auto terlebih dahulu. Posisi awal yaitu LSB dengan keadaan tertekan atau gerbang dengan keadaan menutup ke bawah. Jika sensor ultrasonik menerima klakson dari mobil tersebut, maka motor akan menyala dan gerbang pun terbuka ke atas, dan gerbang pun terbuka ke atas sehingga menyentuh LS1 atau menyentuh dan gerbang pun menyentuh batas maksimumnya, dan motor pun berhenti. Selanjutnya, ketika mobil masuk ke garasi dan tersensor oleh fotosensor, motor pun akan menyala, dan gerbang pun akan menuju LSB atau limit switch bawah hingga batas minimum, dan motor pun mati. Sekarang kita akan menggunakan ke mode manualnya. Cara mengubahnya ialah garasi atau pneumatik. Sekarang kita akan mengganti ke mode manualnya. Mode manual ini untuk pemeliharaan saja. Cara kerjanya, jika ditekan tombol push button forward, maka motor akan menyala dan gerbang pun akan bergerak ke atas, menuju LSA atau batas maksimumnya, dan motor pun berhenti. Ketika tombol reverse ditekan, maka motor pun akan
mobil pun masuk. Wis, iya. Jika tombol reverse ditekan, maka gerbang pun akan menuju ke LSD hingga batas minimum dan motor pun berhenti. Ada juga jika motor ditekan forward dan ketika gerbang sudah membuka setengah, maka bisa di stop dan motor pun berhenti dan gerbang pun membuka setengah. Dan dalam keadaan ini kita bisa melanjutkan lagi, memencet tombol forward dan gerbang pun menuju LSA atau batas maksimumnya dan motor pun berhenti. Atau sebaliknya, jika kita ingin menutup gerbang, maka kita menekan tombol reverse dan gerbang pun bergerak menuju LSD. Kita bisa menyetop gerbang ketika akan setengah menutup, dan kita bisa melanjutkan menekan tombol reverse lagi sehingga gerbang bergerak menuju limit speed bawah hingga batas minimum. Selanjutnya saya akan menjelaskan sistem pneumatiknya dengan mode yang pertama adalah mode manual. Jika push button manual ditekan, sebelumnya menyalakan anginnya terlebih dahulu. Jika push button auto ditekan, maka silinder akan maju, akan bergerak. Maka silinder akan bergerak secara satu siklus, yaitu A plus, B plus, B min, A min. Sekarang kita akan mencoba ke mode manual. Mode manual ini sama seperti yang tadi, hanya untuk pemeliharaan saja. Cara kerjanya, jika tombol button mau ditekan, maka silinder akan bergerak step by step. Ya. Kamu 2 kali tadi. Jika tombol push button manual ditekan, jika push button tombol manual ditekan, maka silinder akan bergerak secara step by step. Silinder A maju dan menyentuh 1S2. Kita tekan sekali lagi, dan silinder B akan maju hingga batas maksimumnya dan menyentuh 2S2. Dan kita pencet lagi, dan silinder B akan mereset kembali ke posisi awal, dan silinder A juga akan mereset kembali ke posisi awal. Selanjutnya saya di sini akan menjelaskan cara menggunakan HMI. Yang pertama, di sini ada screen utamanya, yaitu di sini ada manual dan auto. Di sini saya akan menggunakan mode autonya terlebih dahulu. Nah, saya akan menjelaskan cara sistem kerja garasi di HMI melalui HMI. Kita akan menggunakan mode auto dulu. Auto pakai apa? Nyalainnya. Otomatis auto garasi pakai apa? Pakai apa nyalainnya? Pakai sensor ya. Sama seperti tadi, jika ultrasonic tersensor, jika ultrasonic diberi sinyal, maka
motor pun akan menyala, gerbang pun akan menyala. Gerbang pun akan menyala. Kita bisa lihat di sini gerbang sedang membuka setengah dan bergerak menuju LSA atau gerbang menuju batas maksimumnya. Dan gerbang pun terbuka semua dan motor pun mati. Ketika mobil sudah masuk dan melalui pada sensor dan mobil sudah masuk sepenuhnya, maka motor pun akan kembali menyala dan gerbang pun akan menuju LSB. Kita bisa lihat di sini, ilustrasi di sini gerbang sedang akan menuju LSB atau limit speed bawah. Dan jika sudah mengenai limit speed bawah, maka motor pun mati dan gerbang pun tertutup dan gerbang pun tertutup kembali ke posisi awal. Sini saya akan menjelaskan sistem pneumatik menggunakan HMI dengan mode auto. Kita bisa lihat di sini, ketika kita tekan start auto pneumatik, maka silinder akan maju secara satu siklus. Dan kita juga bisa mencoba dengan mode manualnya. Kita bisa mencoba sistem pneumatik dengan cara manual di sini, tanpa menekan push button yang ada di boot. Jika kita menekan start manual pada layar HMI tersebut, maka silinder akan maju secara step by step. Kita geser lagi, maju secara step by step hingga ke posisi awalnya atau mereset kembali. Sama pun dengan garasi, kita juga bisa mencoba dengan menggunakan mode manualnya dengan cara menekan ikon yang ada di HMI tersebut. Kita bisa menekan forward dan motor pun menyala. Disimbolkan dengan anak panah ke atas, yang berarti gerbang pun membuka. Dan kita pun juga bisa menekan tombol icon reverse di HMI. Kita juga bisa menekan tombol reverse. Nah, di sini ada anak panah yang pakai sudah 15 menit nih. Yang ke bawah. Tutup aja. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ngeheng, iya lanjut. Teman-teman, saya akan menjelaskan nama-nama alat yang ada di sini. Di sini ada HMI, di sini ada lampu indikator, di sini ada 2 buah selector switch, di sini ada tombol, di sini ada fotosensor, di sini ada led, dan di sini ada sensor ultrasonik. Berhubung tidak ada sensor UV diganti dengan proximity induktif. Di sini ada 3 buah push button, ini 2 buah limit switch, 2 buah silinder, 4 buah micro limit switch, 1 buah double solenoid, 1 buah single solenoid, dan sini ada 2 buah push button. Dan di sini ada motor hijau asap AC. Oke, dan sekarang akan menjelaskan tentang rangkaian sistem di sini. Izin jalankan sebentar. Ini merupakan sumber MCB.
Di sini terdapat dua buah sistem, yang bawah sistem garasi otomatis dan yang atas sistem pemindahan barang. Saya akan menjelaskan yang garasi otomatis terlebih dahulu. Garasi otomatis dikontrol dengan auto dan manual. Kalau kita mau auto, yang selector switch harus dalam keadaan auto. Dalam keadaan auto, LSB harus tertekan yang menandakan dalam mode minimum atau gerbang sedang tertutup. Apabila ada mobil mengklakson, maka sensor ultrasonik akan mendeteksi dan motor pun akan menyala dan membuat gerbang naik. Setelah gerbang naik dan menyentuh RSA, maka motor akan berhenti dan gerbang pun terbuka. Mobil pun akan masuk. Setelah mobil masuk dan mengantarkan barang ke dalam, terus mobil keluar, maka fotosensor akan aktif dan memberi sinyal ke PLC untuk menutup gerbang kembali. Setelah menutup gerbang dan setelah menyentuh LSD, maka motor akan mati. Apabila kita mau pemeliharaan atau dalam mode manual, selector switch harus dalam keadaan manual. Dalam mode manual, kita hanya bisa menekan push button yang ada di sini. Apabila kita LSB tertekan, maka yang bisa kita tekan hanya forward. Apabila ingin berhenti, kita bisa stop ataupun ini menyentuh ke RSA dan motor pun akan mati. Dan apabila menyentuh RSA, kita hanya bisa reverse, tidak bisa forward. Dan menghentikannya juga sama apabila LSB ataupun LSB tertekan ataupun kita tombol stop. Apabila kita stop dan gerbang berada di tengah-tengah, kita bisa menggunakan forward, stop, ataupun reverse. Stop. Dan sekarang saya akan menjelaskan yang sistem pemindahan barang. Sistem pemindahan barang juga terbagi menjadi dua, bisa auto, bisa manual. Kalau dalam keadaan auto, kita bisa selector switch kita putar dalam keadaan auto. Maka ketika auto ditekan, sistem akan berjalan satu siklus A+, B+, B-, dan A-. Seperti ini. B+, B+, B-, A-. Itu auto, manual, auto ya. Dan sekarang kita akan yang manual. Apabila manual, sistem hanya berjalan satu gerakan seperti A+, B+, B-, A-. Dan sekarang kita akan ke HMI. Di HMI terbagi menjadi 3 halaman. Halaman utama, halaman auto, dan halaman manual. Kalau kita ke halaman auto, maka yang selector switch harus berada di auto dan ini akan menyala auto. Kalau yang garasi otomatis seperti tadi sistemnya sama. Kalau ada mobil, ini akan LSB akan menyala
garasi akan terangkat, terbuka, dan menyentuh LSA. LSA akan aktif dan mobil masuk. Aktifkan foto sensor. Setelah mobil keluar, matikan foto sensor dan membuat motor berjalan dan gerbang pun tertutup kembali. Kalau yang sistem pembinaan barang yang autonya sama seperti tadi, satu siklus, cuman ini dikontrolnya dari layar seperti itu. Nah, seperti itu. Apabila manual, kita tinggal klik yang manual dan jangan lupa selector switch, ubah ke manual. Apabila manual seperti tadi, cukup kalau yang garasi cukup di sini. Saya mau forward, ini kliknya di sini dan ini akan jalan dan mati apabila interesa dan tidak bisa forward kembali, dan kembalinya hanya bisa reverse dan mati. Sama apabila di tengah-tengah kita bisa forward, stop, ataupun reverse, stop. Dan yang pneumatik pun sama, berjalannya satu gerakan seperti dipencet akan A plus, set 2 B min, dan tidak B min, dan tadi B plus, sekarang B min, dan sekarang amin. Dan sini ada emergency fungsinya apabila ada kecelakaan kerja ataupun hal yang tidak diinginkan, maka semua di sini akan mati seperti ini. Apabila di dalam keadaan plus B plus dan motor menyala, forward, kita pencet emergency, semua akan mati. Apabila kita sudah memperbaiki atau kecelakaan kerjanya sudah di save, kita reset dan motor akan kembali seperti semula, tidak mereset karena di sini insert, yaitu kan akan kembali seperti semula. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Normalnya kondisi mesin semuanya ya. Normal, Pak. Nanti ketika nanti di troubleshoot bisa ya. Bisa, Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Rian Nova dari kelompok 3. Boleh menyalakan sumber, Pak? Oke. Ini saya akan menjelaskan cara kerja dari garasi otomatis dan juga otomatis. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang komponen pertama ada lampu, selektor, switch, terus ada ini, ada HDMI, ada emergency. Sini saya akan menjelaskan garasi otomatis terlebih dahulu. Karena saya akan menjelaskan yang auto terlebih dahulu. Di sini ada dua syarat untuk menjalankan yang auto. Yang pertama, di selector switch-nya harus dalam keadaan auto dan LSB-nya harus keadaan LSB-nya tertekan. Yang pertama, saya akan simulasinya itu ada mobil ingin membuka garasi. Yang terlebih dahulu mobil lakukan yaitu dengan menyalakan klakson. Setelah klakson dinyalakan, sensor ultrasonik terdeteksi dan mengakibatkan gerbang terbuka.
Setelah gerbang terbuka dan mencapai batas maksimum, si garasi terbuka dan berhenti. Setelah garasi telah mencapai batas maksimum, si mobil masuk dan melewati kota sensor. Setelah kota sensor dilewati, si gerbang kembali tertutup yang mengakibatkan ASG tertekan. Kedua, saya akan menjalankan yang manual. Ada dua syarat juga. Yang pertama harus dalam keadaan manual dan ASG tertekan. Kalau yang manual adalah pemeliharaan, jadi kita hanya menekan di PB-nya. Tekan forward. Ada dua cara mematikannya, yaitu dengan harus mencapai batas maksimum dan juga harus dipencet stop. Kita mencapai batas maksimum terlebih dahulu. Reverse. Kita memberikan di tengah bisa dengan tekan stop dan wire dipas kembali. Setelah saya sekarang akan menjelaskan yang elektropneumatik. Yang elektropneumatik saya akan menjelaskan yang manual. Ada dua syarat. Yang pertama harus dalam keadaan normal dan yang kedua harus menjadi pneumatik harus dalam keadaan auto. Tekan auto. Sudah nyala. Anginnya Oh, jadi nyalakan angin, Pak. Jadi ini mendorong barang dari bawah ke atas dan si silinder B mendorong barang untuk ke lane selanjutnya. Yang kedua saya menjelaskan yang manual. Manual harus angkat manual dan tekan siklus 2 siklus itu B plus A plus B plus B min amin. Selanjutnya saya akan menjelaskan yang HMI. Jadi mematikan, Mbak. nah, masih ayah HMI ada pneumatik nah kan? Oh, berarti Yang maksudnya tong di Jerman. ya. Sini saya akan jalankan di HMI dengan yang pneumatik auto. Sedikit stop. Dan coba kita yang manual. Plus. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan yang garasi otomatis. Yang auto terlebih dahulu. Itu atas A mati dan mobil selesai lalu gas dan mati. Lalu yang manual ini harus dikembalikan kepada manual terlebih dahulu. Sama di sini juga bisa dimatikan dengan stop atau menyentuh batas maksimum. Kita reverse, matikan dengan stop, dan kita reverse kembali. Sekian dari saya pada saat Emergensinya belum? tombol emergensi dituju untuk bila ada sesuatu yang tidak maksudnya mendadak atau sesuatu yang rusak yang tidak kita inginkan, kita bisa menekan tombol emergensi ini. Iya, jalan. Itu maksudnya jalan kendala atau motor Kita yang garasi kita tekan otomatis aja lah, garasi aja yang otomatis supaya gampang. Pakai sensor kan otomatis mah.
Kita ada halangan atau apa, kita tekan roda emergency. Mati. Kita menyalakannya dengan isi. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Normalnya kondisi mesin segala macam nanya. Tinggal lamun di troubleshoot siapnya. Yuk. Di dalam keadaan auto harus ditekan motor nyala. Kalau saya tertekan motor mati. Jika ada mobil sensor patah sensor motor kembali nyala. Dan setelah LSD ini LSD mati. Dan sekarang yang manual ini tengah-tengah forward Izin untuk mematikan sumber. matikan bisa rasa tunggu forward tengah-tengah stop bisa forward Pas selesai Pak. yang pneumatik Beresan alat-alatnya sambil nunggu sambil beresan alat-alatnya. auto Izin matiin sumber dulu Pak. Oh. fokus manual di nanti kita auto Itu dalam kondisi tutup. untuk sini sensor gerbang terbuka biasa mati sensor aktif kalau sensor mati gerbang turun kalau saya tertekan mati mati sama ketinggalan apabila hijau buat emergency nyala sebalik langsung melanjutkan program yang tadi udah Pak. Salam penutup Pak. Sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad dari kelompok 4. Saya di sini akan menjelaskan cara kerja sistem garasi dan cara kerja sistem pneumatik alat pemilah barang. Sebelumnya saya akan menyalakan sumber terlebih dahulu. Pak, izin menyalakan sumber terlebih dahulu. Bagaimana cara memilih perangkat input dan output PLC? Kita bisa nentukan inputnya 7, outputnya 10 di mana? Di kumaha tuh? Ini terminasi dari kumaha tuh? Menang 7 yang 10. Nah, kumaha cara mencari input PLC? Kamu kalau sudah dikasih program sama bapak dikasih pelajaran terus menyanyikan apa? Di sini saya akan menjelaskan lebih dahulu cara kerja sistem garasi menggunakan mode auto. Karena cara kerjanya ada masalah ya. Yang pertama, LSB dalam keadaan tertekan atau garasi sedang keadaan tertutup Setelah mendapatkan atau batas sudah mencapai batas minimum. Ketika ultrasonik menerima klakson dari mobil tersebut, bisa pakai kumpul. maka motor pun menyala dan gerbang pun membuka ke atas sehingga menuju LSA atau limit speed atas sampai hingga batas maksimum dan motor pun mati. Setelah itu mobil pun masuk melewati fotosensor dan terdeteksi oleh fotosensor, dan jika fotosensor sudah tidak mendeteksi mobil lagi atau mobil tersebut sudah masuk sepenuhnya, maka motor pun akan menyala dan gerbang pun akan bergerak menuju LSB atau gerbang pun akan menuju ke bawah sampai batas minimum dan motor pun mati. Lalu saya akan menjelaskan sistem kerja garasi menggunakan manual. Cara kerjanya dengan menekan tombol forward yang ada di sini, maka motor pun akan menyala dan gerbang pun akan bergerak ke atas dan menyentuh LSA atau limit speed atas hingga batas maksimum dan motor pun mati. Jika tombol reverse ditekan, itu masih panjang tuh ceritanya. Apa yang kamu rasakan pada saat di sana? Bagaimana kelistrikan tidak cepat rusak? maka jika tombol reverse ditekan, maka motor pun menyala Tidak cepat rusak sistemnya. dan gerbang pun bergerak ke bawah menuju limit bawah dan mengenai batas minimumnya sehingga motor pun mati. Selanjutnya, saya akan menjelaskan sistem kerja pneumatik. Saya di sini akan menjelaskan sistem kerja pneumatik dengan menggunakan auto terlebih dahulu. Bagaimana jika perlahan kelistrikan? Ketika saya menekan tombol auto, terlebih dahulu kita nyalakan dulu anginnya. Jika saya menekan tombol button auto pada sistem pneumatik tersebut, maka silinder akan bergerak secara satu siklus, yaitu A+, B+, D-, A-, dan mundur kembali dan bersaing kembali seperti semula. Dan jika saya menggunakan mode manual, ketika saya menekan tombol button manual, maka silinder pun akan bergerak secara step by step. Jika saya menekan lagi, maka silinder B akan maju dan bergerak menuju 2x2. Ketika saya menekan lagi, menekan tombol manual button lagi, maka silinder B pun mundur dan silinder A pun mundur.
Selanjutnya saya akan menjelaskan menggunakan HMI. Di sini saya akan menjelaskan sistem kerja garasi menggunakan HMI dengan mode auto. Ketika ultrasonik menerima klakson mobil, motor pun akan menyala dan gerbang pun bergerak ke atas atau menuju limit speed atas mencapai batas maksimumnya. Bisa lihat di sini gerbang pun terbuka ketika limit speed atas tertekan. Ketika mobil masuk dan melewati fotosensor dan mobil tersebut masuk sepenuhnya dan fotosensor tidak menyensor mobil lagi, Ini ketika garasi tersensor oleh suatu barang, Matiin. ketika si switch berada pada posisi auto, maka si sensor proximity akan mendengar atau mensensor suara tersebut, dan si motor akan menyala pada arah jarum jam dan si garasi pun akan terbuka. Ketika sudah terbuka, maka si LSA akan tertekan dan si motor akan berhenti. Si garasi pun akan terbuka secara maksimal. Dan ketika si mobil sudah melewati fotosensor, maka si motor akan menyala kembali. Dan ketika si mobil sudah melewati fotosensor, maka si motor akan menyala dan mengarah pada arah perlawanan jarum jam. Ketika si garasi sudah tertutup kembali dan si LSB akan tertekan, kemudian setelah tertekan, maka si motor akan mati. Ketika switch pada posisi manual, yaitu hanya pemeliharaan saja. Yang pertama yaitu menekan tombol forward, maka si motor akan menyala. Ketika si motor menyala, maka garasi akan terbuka setengahnya. Ketika tidak tertekan LSA dan LSB, maka di sini bisa men-stop oleh bagian stop. Kita coba, maka si motor akan mati. Ketika kita ingin menutup kembali atau membuka garasi secara maksimal, maka menekan tombol forward dan si motor menyala kembali. Dan ketika si LSA tertekan, maka si motor akan mati dan si garasi akan terbuka secara maksimal. Dan ketika ingin mengembalikan si garasi tertutup, maka si reverse ditekan, maka si motor akan nyala dan memutar ke arah berlawanan jarum jam dan si garasi pun tertutup kembali secara maksimal. Dan ada elektropneumatik yang auto, si switch harus berada pada posisi auto. Izin menyalakan angin, Pak. Ketika PB auto ditekan, maka si 1S1 akan off, maka 1S2 akan nyala. Dan ketika 1S2 menyala, maka 1M2 akan teraktuasi dan memberi sinyal kepada 2M1, dan 2S1 akan mati dan 2S2 akan nyala. Yaitu gerakannya A+, B+, B-, dan A-. Kita coba. Dan itu yang auto. Sekarang pada switch manual, yaitu switch harus berada pada posisi manual. Dan ketika si PB manual ditekan, maka akan terjadi step by step atau bertahap. Si 1S2 aktif dan 2S2 akan aktif. Ketika 2S2 off, maka 2S1 akan aktif. Ketika 1S2 off, maka 1S1 akan aktif. Ketika menggunakan HMI, yaitu menekan tombol auto, dan di sini ada auto pneumatik, yaitu kerjanya sama seperti tadi. Dan ketika yang manual pada pneumatik,
yaitu step by step, yaitu bertahap. Dan si switch harus berada pada posisi manual. Dan adapun yang garasi, ketika si garasi yaitu forward ditekan pada HMI, maka si motor akan menyala. Ketika si motor menyala kepada arah jarum jam, maka si garasi akan terbuka dan menyentuh LSA. Ketika sudah menyentuh LSA, maka si motor akan mati. Dan ketika ingin membalikan kembali garasi atau tertutup kembali, maka si reverse ditekan, si motor akan nyala dan si garasi akan tertutup kembali secara maksimal. Emergensinya Ketika ada emergensi atau kendala pada ketika forward ditekan, maka si motor menyala, dan ketika si garasi tidak terbuka secara maksimal, maka atau ada kendala, maka mencet emergensi atau berhentikan sejenak. Ketika sudah kendalanya perbaikan, maka si emergensi tekan kembali dan si motor akan kembali menyala. tunggu nih agak nyisap di luar bol posisinya ke dia nih motor. Sok matikan, sok penutup lah. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin mematikan. Izin nyalakan sumber, Pak. Jadinya saya terminasinya, jadinya saya isi perjalanan. Di program kayak rata-rata terminasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini saya akan menjelaskan rangkaian gerbang otomatis dan elektropromatik yang sudah ditroubleshoot. Yang pertama saya akan menjalankan gerbang otomatis. Apa yang harus dilakukan? Yang pertama harus ke selection switch-nya harus ke auto terlebih dahulu. Kita jalankan. Dan mobil lewat semua. Dan kita jalankan yang manual. Bukan bahan dan alat yang digunakan. Lalu kita jalankan ya di HMI. Bahannya selanjutnya kita akan menjalankan elektropromatik yang auto. Di sini kita harus ke auto terlebih dahulu. Perjalanan auto. oke matang, peralatan, bahan kabel, sepun, PLC. Ini Pak, izin nyalakan angin. Yang kita jalankan yang manual. Yang dipakai Kita jalankan yang HMI. alat tangan yang pakai listrik, karena alat tangan kelistrikan. Ngebolongnya pakai naon? Bolongan pakai meter. Terima kasih. Di emergensinya Sama seperti tadi emergensinya. Setelah kita jalankan yang garasi. Izin mematikan Pak. Garasi nyala, nggak ada kendala atau apapun, kita akan emergensi stop. Terus lagi nyala lagi, coba data maksimal. Kita reverse,
mobil menyentuh kita reverse. Enggak, kalau di pas makan manual ya, sama. Oh, Geser itu nah. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.